Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kita Tio Porang. Lama saya tidak buat video karena ada berbagai kesibukan yang susah dijalani bersamaan. Jadi video kali ini kita mau review hasil riset dari pembuatan bermacam-macam bibit. Ini tujuannya adalah sebagaimana kita tahu bahwa salah satu kendala atau salah satu anggaran terbesar dalam budidaya porang adalah dalam hal anggaran untuk pembelian bibit. Makanya saya membuat riset ini, jadi berbagai macam jenis bibit yang tujuannya adalah untuk menghemat atau memperkecil anggaran, sehingga kedepannya kalau misalkan harga porang kembali ke harga normal, sebagaimana kita tahu bahwa pada tahun 2019 harga porang itu mencapai 15.000 per kilo. Nah, coba kita berpikir kalau seandainya harga porang kembali ke harga misalkan 1 kilonya 5.000 harga umbi, maka banyak petani yang mengeluh dan merasa ada yang bilang itu rugi karena salah satunya adalah pembelian bibit yang harganya tinggi. Jadi contohnya seperti ini. Ini ada hasil semaian, ini biji kata, cuma kita kasih hormon alfalen seperti ini. Jadi dia tumbuh tunasnya itu banyak. Setelah banyak baru kita bisa pisahkan. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, ini bisa kita potong-potong, bisa kita ambil satu ini. Nah, jadi satu kata ini bisa, ini sudah ada 5 batang. Ini satu kata. Nah, seperti ini. Ini bahkan ada yang 1, 2, 3, 4, ada yang jadi 10. Biar nah, setelah seperti ini kita bisa iris, kita bisa kita potong-potong ya. Kita ambil satu batang ini, kita ambil, kemudian kita semai di polybag. Setelah di polybag tumbuh, baru kita pindahkan ke lahan. Ini salah satu penghemat bibit juga. Misalkan gini, ini kata isi 200 kalau segini ya, isi 200. Kalau sekarang misalkan harga bibit per kilonya 200.000, berarti satu biji ini harganya Rp1.000. Rp1.000 kalau ini tumbuh 10, berarti satu bibit ini cuma Rp100. Jadi sangat hemat. Makanya gimana caranya kita bisa buat bibit? Sebaiknya ya kita coba potong ya. Di sini. Nah, gini kita bisa iris seperti ini. Nah, ini bisa kita semai. Kemudian ini lagi yang sudah keluar. Nah, ini bisa kita tanam seperti ini. Terus kemudian ini kita cerita kata ya, berarti kita bisa hemat di anggaran dari bibit kata. Dari harga misalkan satu batang kecil ini bisa 100 sampai 200 rupiah per batang. Jadi untuk bibit bisa murah. Kemudian ada lagi, ini saya dari bibit umbi ini.
Nah, dari bibit umbi ada yang sudah besar seperti ini umbi belah ini. Cuma kalau mau buat umbi belah ini agak susah kalau belum tahu ilmunya. Cuman kalau sudah tahu ilmunya ya segala sesuatu itu sebenarnya nggak ada yang susah. Yang susah itu karena kita belum belajar dan belum tahu ilmunya. Makanya coba kita bongkar yang ini ya. Ini akarnya sudah terlalu banyak ini. Ini kita mau bongkar, lihat ini dari, nah seperti ini. Kita lihat bibitnya dulu dari apa, lihat. Nah ini kita bisa lihat ini bibit dari umbi belah. Dari umbi belah yang beratnya itu kalau segini besar ini paling berapa ini ya, 20 gram paling. Jadi 20 gram berarti 1 kilo bisa isi 50. Batangnya bisa sebesar ini. Jadi potensinya untuk hasil panen kalau kita perawatannya bagus, pemupukannya bagus, jadi bibit sebesar ini potensinya itu bisa di atas 1 kilo minimal ya, 1 kilo lah, lebih kurang lah, maksudnya lebih kurang 1 kilo kalau bibit seperti ini. Cuma kalau mau bibit umbi belah itu kita harus betul-betul umbi yang mau kita belah itu harus betul-betul dorman sempurna. Jangan sampai kita mau buat bibit dari umbi belah itu umbinya itu belum sempurna tua. Nah itu yang kadang bikin masalah, terjadi jamur, busuk dan lain-lain. Banyak orang gagal di situ. Nah ini semua dari ini bibit belah ini. Ya, ini bibitnya sebesar ini. Ini kecil, ini terlalu kecil, ini malah ini cuman sekilo, kalau cuma sejempol kaki bibitnya. Cuma tunasnya lihat dengan telunjuk saya, satu telunjuk besar batangnya ini seperti ini. Jadi walaupun bibit sebesar ini, kalau kita perawatan dan pupuknya itu tepat, itu potensinya itu lumayan, hasilnya lebih kurang bisa 1 kilo. Makanya ini sudah mau bentuk umbi ini sudah mau terbentuk umbi baru. Ini udah segede jempol kaki ini umbi baru. Sengaja kita bereksperimen, kita membuat riset. Jadi bibit belah ini sejempol tangan batangnya. Nah ini bibitnya seperti ini bibit umbi belah. Jadi ini umbi belah sudah dari kata tadi sudah. Kalau umbi belah misalkan 1 kilo bisa jadi 50, jadi bibit seperti ini misalkan ya, 1 kilo jadi 50. Kalau 1 kilo kita beli umbi misalkan 10.000 dibagi 50 berarti 1 biji ini harganya cuma 200 rupiah. Modal bibit kita itu cuma 200 rupiah. Jadi andai kata kita panen misalkan 1 kilo dengan harga jual misalkan 5.000, kita kenaikan dan selisih dari modal bibit ke hasil penjualan kita itu berapa persen? Dari 200 rupiah ke 5.000 rupiah, berarti lipatannya kan banyak.
Makanya ini ada lagi dari bibit spora. Nah, ini dari biji spora. Spora kita semai seperti ini. Jadi kadang ada gini ya, maksud saya pingin kasih info buat teman-teman semua. Kalau kita nanam spora, kadang kalau kurang perhitungan, banyak orang nanam spora itu karena bibitnya terlalu kecil, jadi perawatannya kan susah. Kadang nanam spora, begitu lahan selesai langsung kita tanam spora. Jadi sporanya belum tumbuh, rumputnya sudah tumbuh. Makanya kita kewalahan ngatasin rumput. Karena itu ada strategi cara nanam spora. Nah, jadi pertama misalkan minimal itu ya sebelum kita tanam itu sudah kita semprot dulu rumputnya. Jadi artinya begini ya, misalkan ini kita kalau bisa sih 3 kali racun rumput. Misalkan pertama masih belukar, kita racun rumput. Setelah kita racun rumput, kemudian nunggu rumputnya baru tumbuh. Setelah rumput baru tumbuh masih pendek-pendek, masih kecil-kecil, kita racun. Setelah kita racun baru kita bajak. Setelah kita bajak, kemudian tunggu rumputnya tumbuh. Setelah rumputnya tumbuh, kita racun kembali. Setelah kita racun, baru kita tanam spora ini. Jadi begitu sporanya tumbuh, rumputnya belum tumbuh. Itu jadi mengamankan rumput di tahap awal seperti itu. Atau kita sporanya kita semai dulu di polybag. Cuma kalau di polybag misalkan anggarannya ataupun pekerjaannya terlalu banyak, bisa kita semai seperti ini, buat pot kecil-kecil atau di nampan atau apapun. Nah, kita semai atau dibuat bedengan, kita semai. Setelah kita semai nanti pindah sebelum tapi ini mindahnya jangan seperti ini. Kalau usahakan mindah ketika masih kuncup, ketika bibit masih kuncup baru kita pindah. Cuma kalau kita mindahnya sudah besar gini, dia stresnya itu tinggi. Karena ini sudah terlambat, saya buat videonya ini terlambat. Seharusnya waktu kuncup itu kita pindahkan. Nah, ini hasil pemindahan ini spora yang kita pindahkan ke pot. Ini tunas ketiga, ini umur berapa ya, sekitar 2 bulan lah ini. Jadi seperti ini. Ini dulu bibitnya dari sini juga, bibit ngambil dari sini. Nah, seperti ini kan sudah ada akar. Cuma kalau usahakan sebelum ada daun kita pindah, jadi pertumbuhannya itu langsung segar kembali, jadi tidak mengalami stres. Jadi perawatan spora, kalau saya begini ya, perawatan spora itu ini sudah tunas ketiga. Jadi tunas pertama kan seperti ini, tunas pertama kan kecil seperti ini. Setelah tunas kedua sudah keluar dan daunnya sudah mekar, baru tunas yang pertamanya kita potong. Jadi tunas keduanya akan tumbuh lebih bagus. Kemudian setelah tunas ketiganya muncul, tunas ini muncul, tunas keduanya juga kita potong ya, seperti ini ya. Ini bekas tunas keduanya kita potong. Nah, ini yang kita rawat yang ini. Jadi setelah seperti ini batang ini sudah sempurna lah ya, sudah kelihatan bentuk porang. Kalau misalkan masih terlalu kecil-kecil seperti ini kan kita ngelihatnya gimana ya. Jadi kalau udah sebesar ini kan kita ngelihatnya sudah membentuk lah, sudah membentuk porang. Baru kita kedepannya mau seperti apa.
Karena kita dari spora juga mau ingin menghasilkan umbi, maka setelah seperti ini kita arahkan pemupukannya itu sudah ke generatif. Jadi kita gunakan pupuk generatif karena kita sudah mau membuahkan buah yang di bawah. Jadi pertumbuhan batang kalau untuk spora segini ini sudah boleh dibilang ya sudah cukup lah. Nah, ini sudah cukup umur, sudah sesuai, sudah ideal untuk pembuahan. Makanya setelah seperti ini kita bisa kasih pupuk buah. Ini sudah masuk, sebentar lagi kan sudah mau ada kata ini. Jadi ini sudah ciri-ciri porang yang sudah masuk ke fase generatif itu dilihat dari katanya. Apabila kata sudah ada tanda-tanda mau muncul, berarti kita sudah masuk ke fase generatif, fase pembuahan. Karena itu kita kasih pupuk yang bisa mensupport buah menjadi lebih besar. Makanya saya walaupun nanam spora seperti ini, saya menggunakan pupuk, yaitu pupuk yang pertama saya ada mix, yaitu pupuk KNO 3 putih ditambah dengan MKP, terus ditambah lagi dengan hormon. Saya pakai hormon buah. Hormon buah itu yang saya pakai itu hormon yang fungsinya untuk menghentikan, jadi masa peralihan lah ya, masa peralihan dari vegetatif ke generatif. Jadi hormon untuk menghentikan masa pertumbuhan batang dan daun, jadi biar fokus ke buah. Makanya kita support dengan pupuk buah yang punya kandungan P dan K tinggi. Ada sedikit N lah, N-nya juga masih butuh untuk pertumbuhan batang dan daunnya. Nah, ini spora. Ini bibitnya dari sini dulu. Ini kalau kita misalkan bibit spora ini harganya ya kalau dihitung per batang ini ya kisaran Rp100. Cuma potensinya, bayangkan kalau misalkan potensinya dari harga bibit yang cuma Rp100, potensinya itu spora gini, potensinya itu bisa misalkan 1 on. Bahkan kalau di daerah Sumatera Selatan itu di Pagar Alam ada temen itu nanam spora bisa 1,5 kilo. Cuman itu pengecualian lah. Cuma kalau yang standar itu ya kita rata-rata 2 on aja. Satu batang ini target 2 on. Kalau 2 on berarti 1 kilo isi 5. Nah, kita bisa lihat sekarang harga bibit yang 1 kilo isi 5 itu harganya berapa. Jadi potensi hasil itu sangat tinggi. Jadi bisa dari bibit yang modal awal itu cuma Rp100, jadi potensi hasilnya itu bisa Rp1.000 hingga Rp5.000. Jadi menurut saya justru ini potensi yang paling besar untuk nanam porang pada saat ini. Kemudian ini juga bibit dari umbi belah juga ini. Ini umbi belah yang tumbuh 2. Ini sebenarnya kita cuci dulu biar jelas. Nah, ini bibitnya umbi belah, cuma tumbuh 2 tunas. Jadi nantinya buahnya mau seperti apa? Nah, kan kita bisa cek di sini sekarang. Kita bisa lihat yang satu. Yang satu ini sudah membentuk umbi baru ini. Sudah membentuk umbi baru. Nah, ini sudah menyendiri. Yang ini juga membentuk umbi baru. Berarti bibit belah yang tumbuh 2 tunas seperti ini nantinya bisa jadi dia akan jadi 2 umbi, karena dia nggak menyatu ini sepertinya. Ini yang satu membentuk umbi sendiri, yang satunya umbi sendiri. Makanya kalau misalkan kita mau nanam
dari awal itu sebaiknya ya mendingan dijadikan dua ini. Kalau misalkan begini kita tanam jadi satu lubang, nanti buahnya dua kecil-kecil, mendingan kita pisahkan jadi bisa jadi dua ya. Kita dituntut untuk berkreasi, untuk membuat gimana caranya kita bisa berbudidaya porang biar menguntungkan. Jadi salah satunya adalah cara membuat bibit menjadi murah. Oke, saya rasa ini saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I gave you my heart.